Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 1 akan menjelaskan terkait distribusi seragam kontinu dan distribusi normal dengan anggota kelompok yaitu Nufa Yuliani, Alawesya Rosalina Rumfan, Lismawati Rumalean, dan Doriana. Nah, di sini saya Lisma akan menjelaskan yang pertama. Yang pertama A, distribusi seragam kontinu. 1. Pengertian. Distribusi seragam kontinu adalah distribusi peluang kontinu yang memiliki ciri-ciri bahwa setiap nilai dalam suatu interval tertentu mempunyai peluang yang sama untuk muncul. Jika variabel acak X berdistribusi seragam kontinu pada interval A, B, maka ditulis X, XU dalam kurung A, B. Jadi keterangannya yang dimana A sama dengan batas bawah dan B sama dengan batas atas dan A lebih kecil daripada B. Nah, karena semua nilai dalam interval tersebut sama kemungkinannya untuk terjadi, maka grafik fungsi kepadatan peluangnya berbentuk persegi panjang. Di sini yang keduanya, waktu penggunaan. Distribusi ini digunakan ketika yang pertama, semua nilai dalam suatu interval memiliki peluang yang sama. Kedua, tidak ada nilai yang lebih dominan dibandingkan nilai lainnya. 3. Variabel acak dapat mengambil nilai secara kontinu. Contohnya seperti waktu kedatangan pelanggan dalam rentang tertentu. Yang kedua, posisi acak suatu titik pada garis. Ketiga, angka hasil generator bilangan acak komputer. Yang keempat, waktu tunggu yang ditetapkan tersebar merata dalam suatu interval. Bagian ketiga yaitu penjelasan dasar. Yang pertama, fungsi kepadatan peluang atau PDF, di mana rumusnya yaitu Fx sama dengan 1 per B min A, di mana A kurang dari sama dengan X dan kurang dari sama dengan B. Sedangkan untuk 0 untuk X lainnya. Nah, visualisasi fungsi yang menjadi inti distribusi ini, di mana Fx sama dengan 1 per B kurang A, sedangkan sifat pentingnya karena luas di bawah kurva harus sama dengan 1. Maka integral dari B sampai A, 1 per B min A dx sama dengan 1. Yang kedua yaitu fungsi distribusi kumulatif atau CDF. CDF digunakan untuk menghitung peluang suatu variabel acak yang bernilai kurang dari atau sama dengan nilai tertentu, di mana Fx sama dengan P dalam kurung X kurang dari sama dengan A. Jadi Fx sama dengan 0, X kurang dari sama dengan A, X kurang A per B kurang A, di mana A kurang dari sama dengan X dan kurang dari sama dengan B. Sedangkan 1, X lebih dari B. Bagian yang ketiga yaitu mean atau rata-rata. Nah, rata-rata atau nilai harapan dari pendistribusian seragam terus-menerus U atau A, B adalah rumusnya mean sama dengan mu sama dengan A plus B per 2. Artinya, rata-rata terletak tepat di tengah interval. Yang bagian keempat yaitu varians. Varians distribusi seragam kontinu adalah rumusnya yaitu var dalam kurung X sama dengan varian kuadrat sama dengan B kurang A dikuadratkan dibagi dengan 12. Selanjutnya yaitu contoh soal yang pertama. Sebuah ruang konferensi dapat disewa untuk rapat yang lamanya tidak lebih dari 4 jam. Misalkan X adalah peubah acak yang menyatakan waktu rapat yang mempunyai distribusi seragam. Tentukan A. Fungsi densitas peluang dari X dan B. Peluang suatu rapat berlangsung selama 3 jam atau lebih. Di sini diketahui waktu rapat tidak lebih dari 4 jam seperti yang diketahui di soal. Dan X sama dengan lama rapat atau jam. X berdistribusi seragam pada interval 0,4. Jadi A-nya sama dengan 0 dan B-nya sama dengan 4.
Pertama kita kerjakan dulu yang A dengan rumus distribusi seragam terus-menerus yaitu Fx sama dengan 1 per B kurang A, di mana A lebih kecil sama dengan X dan lebih kecil sama dengan B. Kita substitusikan nilai A dan B. Di sini diketahui tadi A-nya adalah 0 dan B-nya adalah 4. Jadi kita tinggal masukkan yaitu 1 per 4 dikurang 0. Hasilnya yaitu 1 per 4. Sehingga Fx sama dengan 1 per 4, di mana 0 lebih kecil sama dengan X dan lebih kecil sama dengan 4. Untuk 0, X lainnya. Selanjutnya kita kerjakan yang B. Yang B ditanyakan peluang suatu rapat berlangsung 3 jam atau lebih, sehingga P-nya adalah X lebih besar sama dengan 3. Karena fungsi densitasnya Fx sama dengan 1 per 4 yang telah kita dapat di jawaban yang A tadi, maka P dalam kurung X lebih besar sama dengan 3 sama dengan integral batas 3 hingga 4, 1 per 4 dx. Di mana 1 per 4-nya kita kasih ke depan, lalu integral 3 hingga 4 dx. 1 per 4 turun, kita ganti dengan X dengan batas 3 sampai 4. 1 per 4-nya turun, kita kurangkan 4 dikurang 3. Hasilnya adalah 1, sehingga hasilnya tetap 1 per 4. Di mana 1 dibagi 4 hasilnya adalah 0,25. Sehingga P dalam kurung X lebih besar sama dengan 3 adalah 0,25 atau 25%. Contoh soal yang kedua. Waktu tunggu pelanggan di sebuah loket menyebarkan seragam antara 0 sampai 15 menit. XU 0,15. Tentukan peluang pelanggan menunggu paling lama 5 menit. Di sini ditanya yaitu P dalam kurung X kurang dari sama dengan 5. Kenapa kurang dari sama dengan 5? Karena di sini paling lama, berarti dia harus di bawahnya 5 menit atau batasnya adalah 5 menit. Karena distribusi seragam P dalam kurung X dikurang 5 sama dengan menggunakan rumus X dikurang A per B dikurang A, maka sama dengan X-nya kita ganti dengan 5 dikurang A-nya yaitu 0 per 15 dikurang 0. 15 dapat dari ini. Jadi ini adalah nilai A dan ini adalah nilai B. Sehingga hasilnya adalah 5 per 15. Jika disederhanakan menjadi 1 per 3. Nilai dari 1 per 3 adalah 0,3333 atau 33,33%. Selanjutnya yaitu contoh soal yang ketiga. Misalkan XU 1,7. Tentukan yang pertama rata-rata dan yang kedua varian. Kita kerjakan dulu yang bagian A yaitu rata-rata dengan rumus Mean atau mu sama dengan A ditambah B per 2. Di mana dari soal ini kita ketahui nilai A-nya adalah 1 dan nilai B-nya adalah 7. Sehingga 1 ditambah 7 per 2. Hasilnya 8 per 2 adalah 4. Untuk yang B yaitu varian dengan rumus varian kuadrat sama dengan B dikurang A kuadrat